Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Nama saya Hermina Susanti, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Blora. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi mingguan modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Dalam jurnal refleksi mingguan kali ini, saya menggunakan model 2, yaitu Description, Examination, and Articulation of Learning atau DIL. Jurnal refleksi ini saya susun untuk mendokumentasikan dan mengungkapkan perasaan, pengalaman, gagasan, dan praktik baik yang saya lakukan dan alami selama mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pada saat membuat jurnal refleksi ini, saya sudah dihadapkan pada modul selanjutnya, yaitu 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Yang pertama adalah description. Description ini meliputi unsur 5W1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, examination ini meliputi analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu articulation of learning, yaitu menjelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang, serta melakukan evaluasi dan refleksi pada akhir setiap kegiatan. Yang pertama adalah description. Dalam description ini, saya mendeskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W1H yang meliputi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seperti biasanya, tahap dalam mempelajari modul ini diawali dengan mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi. Pembelajaran 1, mulai dari diri. Pada tahap ini, calon guru penggerak merefleksikan pengalaman yang berkaitan dengan kompetensi sosial dan emosional. Pembelajaran 2, eksplorasi konsep. Pada tahap ini, calon guru penggerak mempelajari tentang konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja Kasel, 5 kompetensi sosial emosional dan implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas atau di sekolah melalui 4 indikator, antara lain pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pembelajaran 3, ruang kolaborasi. Pada tahap ini, saya dan teman-teman calon guru penggerak berdiskusi tentang penerapan 5 kompetensi sosial emosional bagi murid dan rekan-rekan pendidik, sejawat, dan tenaga kependidikan di sekolah, meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK. Pembelajaran 4, demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini, calon guru penggerak mendemonstrasikan pemahaman tentang penerapan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran melalui 4 indikator. Calon guru penggerak juga mendapat tugas membuat RPP dengan memasukkan minimal 2 kompetensi sosial emosional yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran. Pembelajaran 5, elaborasi pemahaman. Tahap ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 September tahun 2022. Melalui tahap ini, para calon guru penggerak dapat menggali ide-ide untuk menumbuh kembangkan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas, di sekolah, maupun dalam komunitas. Pembelajaran 6, koneksi antar materi. Pada tahap ini, calon guru penggerak mengungkapkan pengalaman dan pemahaman bagaimana sebelum dan setelah mempelajari modul 2.2 serta mengaitkan modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran 7, aksi nyata. Pada tahap ini, calon guru penggerak membagikan pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional di sekolah atau di kelasnya yang telah saya praktikkan kepada murid maupun kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Tahap selanjutnya adalah examination. Ada banyak hal menarik dan sangat bermanfaat yang saya dapatkan dari modul 2.2 ini. Pembelajaran sosial dan emosional sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan murid. Murid bukan hanya perlu dikembangkan tingkat pengetahuannya saja,
tetapi sosial emosionalnya pun harus ditumbuh kembangkan. Sangat penting diciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologi secara optimal. Dengan mempelajari modul ini, pandangan saya tentang pembelajaran sosial dan emosional menjadi berubah. Sebelumnya, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional akan terbentuk dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya umur murid menuju kedewasaan. Dan pembelajaran sosial emosional tidak berperan penting dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran di kelas, saya lebih fokus pada penyampaian materi pelajaran dan tidak harus fokus mengontrol sosial emosional. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid untuk mengawali pelajaran yang akan diampunya. Dan kompetensi sosial emosional ini sangat penting untuk dipahami dan diterapkan oleh guru secara eksplisit dalam pembelajaran. Kompetensi sosial emosional tidak terbentuk, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya, melainkan harus dilatih. Dan guru sebagai pemegang peran utama untuk melatih menumbuh kembangkan aspek sosial emosional murid. Oleh karena itu, sangat penting guru untuk menyusun program pembelajaran dengan memasukkan kompetensi sosial emosional yang akan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Tahapan yang terakhir adalah Articulation of Learning. Dengan mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional ini, calon guru penggerak khususnya saya semakin memahami bahwa sangat penting bagi guru untuk memperhatikan dan menumbuh kembangkan aspek sosial dan emosional murid secara optimal. Saya sangat termotivasi untuk menerapkan ilmu yang saya dapat dari modul ini dalam kegiatan sehari-hari saya sebagai guru di sekolah. Dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, diharapkan akan terlaksana pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dapat benar-benar terwujud. Perubahan kecil hari ini bisa kita jadikan dan akan menjadi perubahan besar jika dilaksanakan secara bersama-sama dan konsisten. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.